Jadi yang pertama tadi untuk Desa Ulos tadi akan dimulai kapan Pak Menteri PU? Desa Ulos kapan mulai? Tahun ini. Kalau Pak itunya Siap. siap. Tahun ini. Iya Pak. Ya tahun ini udah. Tahun ini dirampungin. Bukan dimulai, dirampungin. Mulai Pak. Dimulai. Tahun ini dimulai lah karena itu ya apa Melatih tukangnya dulu Pak. memperbaiki, kemudian memindahkan bangunan yang tidak sesuai dengan apa Desa Ulos tadi, Desa Adat tadi, sehingga betul-betul menjadi sebuah, saya kira tempat tujuan wisata yang sangat, menurut saya sangat menarik sekali. Kemudian di sini yang pantai apa ini Pasir Putih, Situngkir. Nah ini belum memiliki bayangan dan menyangkut investasi yang gede sekali. Nanti biar buatin master plan-nya dulu, dihitung, baru kita bicara lah. Saya belum punya bayangan. Ternyata gede sekali. Tapi ya inilah step-step yang terus akan kita kerjakan agar kawasan Danau Toba itu betul-betul menjadi sebuah kawasan wisata yang kelasnya super lah gitu. Meskipun sekarang sudah, tapi ini akan kalau kita lebih detailkan lagi, saya kira potensi untuk menjadi kawasan wisata yang kelasnya super, saya kira sangat besar sekali. Bandaranya siap, infrastruktur sudah dimulai dikerjakan, terus nanti yang tadi yang di Sibisa tadi juga investasi nanti didorong ke sana. Saya kira kalau lihat Pak Bupati contoh di Pulau Samosir, peningkatan PAD berapa persen Pak? 8%. Dengan Bandara Silangit dibuka, dipromosikan sudah berapa? 81% Pak. PAD. Naiknya. Sektor pariwisata, sektor. Boleh disebutin angkanya Pak? Angkanya naiknya dari berapa ke berapa? Rupiahnya. Dari 34 miliar sampai ke 54 miliar. Kurang lebih lah ya. Dari pariwisata. Dari pariwisata. Iya. Gede banget. Untuk daerah di sini saya kira bagus. Ada bantuan untuk masyarakat untuk akses pendanaan Pak, jadi banyak Ya tadi masyarakat. untuk nanti mulai rehab rumah, mulai menata kawasan di Desa Ulos tadi. Saya kira nanti yang paling penting untuk memperbaiki, merestorasi, ada panduan lah nanti dari Kementerian PU, dari arsitek, sehingga betul-betul menjadi sebuah kawasan yang memang sangat layak untuk dikunjungi. Karena tadi kegiatannya menurut saya sangat menarik sekali. Kegiatan seperti itu. Jadi selain keindahan alamnya, nanti bisa dipakai untuk meeting yang tadi akan dimulai investasinya, ada wisata budaya untuk kain ulos, ada wisata religi tadi di mana Tapanuli Utara tadi, si borong-borong ke sana tadi. Ya itu, hitungannya yang sudah kita hitung 28 titik.